Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hakim. Saya biasa dipanggil Taufik. Saya sekarang uh, mahasiswa di jurusan Teknik Komputer di Politeknik Negeri Surujaya semester 4. Jadi di video kali ini saya akan membagikan apa yang telah saya pelajari. Di sini saya akan membagikan dan menjelaskan tentang Dart dan Flutter. Mungkin Flutter akan saya jelaskan di video berikutnya. Mungkin dari basic sederhana sebuah bahasa pemrograman Dart. Ini sudah saya rangkum sebenarnya sedikit mengenai Dart. Nah, ini program yang sudah pernah saya buat sebenarnya. Nah, apa itu Dart? Nah, sedikit saya menjelaskan tentang Dart. Dart merupakan bahasa yang dikembangkan Google ya, Nah, mungkin Google ini memiliki visi misi ke depan ya, Jadi bagaimana ketika programmer itu mempelajari satu bahasa, tapi bisa dijalankan di berbagai platform atau operating system. Jadi Dart ini dibuat pada awal tahun 2013. Jadi Dart memungkinkan kita menjalankan sebuah program atau membuat sebuah program software yang dapat berjalan di berbagai platform atau operating system seperti Windows, iOS, Linux dan sebagainya. Nah, adapun pengembangan apa saja sih yang kita bisa kembangkan? Contohnya itu game, server side, back and front end web, sampai mobile dan desktop itu bisa kita buat dengan menggunakan Dart. Nah, itu hebatnya Dart ini. Google berpikir sampai ke sana. Jadi mungkin Dart ini merupakan bahasa masa depan kita bagi para programmer. Nah, lanjut. Dart itu mengapa sih kita harus belajar bahasa Dart? Karena bahasa Dart itu mudah dipahami bagi kita pemula ataupun yang pernah belajar pemrogramannya kayak C++, Java, JavaScript dan lain-lain. Itu mungkin jika belajar bahasa Dart itu lebih bisa paham ya. Tapi nggak menutup kemungkinan sih untuk pelajar pemula yang belum pernah mencoba suatu bahasa pemrograman. Nah, saya sarankan belajar bahasa Dart karena mungkin di masa depan Dart ini akan banyak dipakai. Karena ketika kita sekali belajar Dart, kita bisa membuat semua software, baik itu game, back end, front end, desktop, mobile, dan seluruh operating system kita bisa buat softwarenya. Nah, itu ya. Nah, mungkin untuk yang sudah belajar bahasa pemrograman, mungkin bisa memperdalam lagi tentang object oriented, functional programming, dan paradigma pemrograman lainnya. Kan banyak paradigma pemrograman yang ada di programming language ya, karena banyak. Nah, mengapa kita harus belajar bahasa Dart? Jadi yang ketiga itu pengembangan yang produktif. Karena ketika kita menggunakan Dart, yaitu menggunakan hot reload ya untuk optimasi UI-nya. Jadi kita bisa cepat mengcompile dan membuat suatu software. Jadi nggak perlu lagi kita menunggu lama-lama. Sekali save, dia sudah tercompile otomatis. Itu mungkin nanti saya akan jelaskan di video berikutnya ya, tentang hot reload-nya. Dan mengapa kita bisa mengembangkan software dengan produktif menggunakan Dart? Karena ketika kita menggunakan Dart, kita otomatis nanti akan masuk ke framework Flutter yang banyak digunakan ya, khusus untuk mobile ya. Nah, jadi widget-widget yang digunakan di dalam Flutter itu sangat mudah dipahami. Nah, itu poin plus dari Dart ini. Ketika kita belajar Dart dan kita masuk ke framework Flutter, dia banyak sekali widget-widget untuk membuat teks, untuk membuat icon, untuk membuat
navigasi, dan lain-lain komponen yang ada di dalam software. Nah, itu telah dibuat widget-widget khusus untuk membuat komponen tersebut. Jadi keren ya bahasa Dart ini. Nah, untuk instalasi, kalian bisa langsung saja melihat langsung ke website resmi Dart. Nah, di sini nanti akan ada dokumentasinya. Ups, mungkin saya nyalakan dulu. Nah, mungkin nanti akan ada dokumentasi di sini dan kalian bisa langsung menginstal ya. Menginstal Dart. Nah, di sini udah ada Dart SDK. Baik itu Windows, iOS, Linux, itu semuanya bisa diinstal. Dan di sini sangat lengkap ya. Ketika kita buka web resminya, kita bisa langsung belajar di sini. Mungkin kalau kalian yang bosan membaca ya, mungkin bisa dilihat di YouTube, karena resource untuk belajar bahasa Dart ini sangat banyak ya. Bukan hanya di video ini, melainkan di video-video lain. Kayak di YouTube channel itu Pak Eriko Darmawan itu udah ada membuat tutorial bahasa Dart dan framework Flutter. Tapi di sini saya ingin sharing setelah saya belajar Dart, bahasa pemrogramannya, saya ingin sharing. Nah, mungkin kalau kalian belum menginstal atau mungkin ingin langsung praktis ya, langsung bisa di sini. Di sini udah ada dartpad.dev. Nah, di sini kalian bisa langsung mengetikkan perintah Dart dengan mudah. Misal hello world, kalian tinggal run dan otomatis dia ini kurang titik koma ya, kurang titik koma, dia otomatis akan mengcompile. Nah, akan menghasilkan hello world yang kita inginkan. Nah, oke. Mungkin itu saja ya. Nah, saya ingin jelaskan sedikit nih gimana membuat project baru bahasa pemrograman Dart. Nah, saya di sini menggunakan Visual Studio Code ya. Nah, jika kalian menggunakan text editor selain Visual Studio Code, mungkin itu bisa saja ya. Tapi di sini saya ingin lebih praktis, karena Visual Studio Code ini menyediakan ekstensi Dart. Jadi kalau kalian pengen praktis ya, langsung aja install Visual Studio Code dan install Dart extension yang sudah disediakan oleh Visual Studio Code. Oke. Dan kita buat ya. Misal new project. Nah, ini udah ada Flutter ya. Saya install Flutter. Tapi di sini saya hanya ingin menjelaskan Dart ya. Dart. Ya, loading. Untuk Dart package simple, kita ketikkan nama filenya Dart pertama, simpan di sini, tunggu, pertama .create simpan package ini ya. Dia otomatis akan membuat file. Tunggu sebentar, dia sedang download dan membuat package-nya ya. Ini Pubget running. Tunggu sebentar dan sukses. Coba kita jalankan. Nah, awesome sama dengan true ya. Kita bisa buat yang lain sebenarnya. Kita simpel-simpel dulu ya.
hello world. Kita save, jangan lupa di save, kita run. Nah ini ya, dia sudah tampil. Oke, mungkin itu perkenalan bahasa Dart dari saya. Mungkin untuk video selanjutnya saya akan menjelaskan banyak ya tentang tipe data, tentang variabel, tentang fungsi input output, operator, control flow, OOP-nya mungkin. Nah, nanti saya akan jelaskan di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.